semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Elisa. Kita akan membahas materi tentang hidup sederhana. Seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, sebelum memulai, jangan lupa membaca doa dulu sebelum belajar. Oke? Baca doa dalam hati masing-masing ya teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah membacakan doa. Hari ini Bu El akan menyampaikan materi tentang PKN. Tolong disimak dengan baik ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang arti hidup sederhana. Seperti apa dan bagaimana caranya, kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Arti hidup sederhana. Hidup yang apa adanya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Nah, jadi teman-teman, hidup sederhana itu adalah hidup dengan apa adanya dan tidak memaksakan yang tidak ada. Seperti itu teman-teman. Contoh sikap hidup sederhana itu ada 3 macam. Yang pertama ada bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang yang mahal, yang penting bersih dan pantas. Nah, jadi teman-teman tidak harus menggunakan barang-barang yang mahal atau makanan-makanan yang mewah. Tetapi teman-teman bisa memakai barang-barang yang bersih dan terlihat pantas ketika digunakan. Yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Misalnya teman-teman ingin pergi ke swalayan atau ke tempat yang lain untuk berbelanja. Nah, diharuskan teman-teman itu membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan, bukan yang tidak dibutuhkan, sehingga teman-teman tidak bisa berhidup dengan sederhana. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, ada bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai barang elektronik seperti laptop, televisi, dan yang lainnya, jika memang masih bisa dipakai dan layak untuk dipakai, teman-teman tidak boleh membeli yang baru karena itu adalah salah satu contoh sikap hidup sederhana, memanfaatkan barang yang sudah ada. Contoh sikap sederhana. Yang pertama itu ada rendah hati. Rendah hati adalah bersikap baik dan tidak sombong. Yang kedua ada suka bergaul. Suka bergaul itu adalah sikap mau berteman dengan siapa saja. Nah, ini adalah sikap mau berteman dengan siapa saja dan tidak memilih-milih teman ya. Yang ketiga ada hidup hemat. Sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Selain kita bisa hemat, kita juga dapat menabung uang yang tersedia, uang atau sisa dari uang jajan kita. Kita harus pakai dengan sangat hati-hati untuk mengeluarkan uang agar kita bisa bersikap dengan hemat. Selanjutnya ada senang berbagi. Nah, ini adalah sikap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, yang terakhir ada secukupnya. Ini juga penting ya teman-teman, memakai sesuatu dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh sikap sederhana yang sering kita temui dan yang sering dan yang harus kita miliki ya teman-teman. Lanjut, ada mengidentifikasi ciri-ciri bersatu. Di sini sikap bersatu di rumah. Sikap bersatu di rumah itu ada 3 macam. Yang pertama, saling membantu antar anggota keluarga. Contohnya, membantu ibu dan ayah di rumah. Yang kedua, ada saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain dalam keluarga. Jadi, teman-teman bisa menghormati orang tua, menghargai orang tua ketika sedang berbicara atau sedang menasehati teman-teman. Yang terakhir, di sini ada saling menyayangi dan peduli antar satu sama lain dalam keluarga.
Contohnya, teman-teman saling menyayangi antar saudara seperti kepada kakak atau kepada adik di rumah. Lanjut, sikap bersatu di sekolah. Nah, ini ada 5 yang Bu El dapat contohkan ya. Yang pertama, di sana ada diskusi kelompok. Biasanya ini kita lakukan di setiap mata pelajaran ya teman-teman ya. Mengerjakan tugas dengan kelompok, diskusi bareng dengan kelompok, itu adalah contoh sikap bersatu di sekolah. Selanjutnya ada sholat berjamaah. Nah, ini juga sering kita lakukan ketika kita di sekolah ya teman-teman. Ini merupakan termasuk contoh sikap bersatu. Yang ketiga ada olahraga bersama. Di sana teman-teman bisa melihat ada gambar Pak Guru yang sedang berolahraga bersama murid-muridnya. Yang keempat, di sana ada upacara bendera. Nah, kita sering sekali nih teman-teman mengadakan upacara bendera di sekolah. Dan ini adalah salah satu contoh sikap bersatu ketika kita di sekolah ya teman-teman. Baik, yang terakhir ada piket kelas bersama. Nah, ini juga sering sekali kita lakukan di sekolah. Fungsinya adalah untuk membersihkan lingkungan sekolah agar terlihat lebih nyaman dan lebih rapi. Nah, lanjut. Sikap bersatu di sekolah. Yang pertama itu dengan cara mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menghargai pendapat orang. Misalkan ada orang lain berpendapat, kita hargai ya teman-teman pendapatnya dengan cara kita dengarkan dengan baik. Yang ketiga ada gotong royong. Nah, gotong royong ini sama seperti kerja bakti, yaitu membersihkan lingkungan sekolah dengan bersama-sama. Yang terakhir ada membantu dan menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Bu Elisa. Nah, teman-teman, sampai di sini ya materi yang dapat Bu El sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa selalu hidup sederhana ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sampai bertemu lagi di video Bu El selanjutnya ya.